Normalnya jika kalian trading saham maupun trading forex, maka kalian hanya bisa beli ke atas. Kita beli murah, jual lebih mahal. Kita beli mahal, jual lebih mahal lagi. Itu adalah konsep dasar perdagangan spot di saham maupun kripto. Tapi di kripto ada satu konsep perdagangan future yang mana kita bisa beli naik, kita juga bisa beli turun. Oke, nanti kita akan coba ulas bagaimana perdagangannya. Kita akan ambil di Binance. Oke, kita lanjut saja. Oke, di sini ada perdagangan spot, ada perdagangan future. Perdagangan spot adalah perdagangan di mana kita hanya akan dapat profit jika apa yang kita beli naik. Jika turun, maka kita akan minus. Berbeda dengan future. Jika kita beli naik dan hasilnya naik, kita akan profit. Jika kita beli turun, kemudian dia turun, maka kita akan profit juga. Berbeda pastinya ya. Kita bisa beli buy kalau naik profit, atau kita beli sell kalau turun kita juga profit. Tetapi harus diingat, berbeda dengan spot, di future ada margin call. Artinya apa? Jika aset kita mendekati minus, maka bisa kena margin call, kemudian uang kita akan habis. Oke, kita akan coba simulasikan ya, walaupun sekarang saya belum bisa membeli karena belum ada aset. Kita contoh, ini salah satu ya. Kita coba misalkan kita seperti ini simulasinya. Kita anggap akan naik, maka kita harus buy, beli naik ke atas ya. Naik ke atas, pada saat dia naik maka kita akan profit. Kalau kita sell, kalau naik kita rugi, kalau turun kita profit. Seperti itu. Oke, kita akan lihat karakternya dulu ya. Nanti soalnya kita di sini nggak ada asetnya sedang nggak ada. Kita cuman ada available-nya cuma 0, saya belum bisa simulasikan. Nanti kapan-kapan setelah saya coba deposit untuk simulasi bagaimana perdagangannya. Untuk sekarang kita akan kenalkan dulu. Di sini ada cross. Kalian lihat nanti ada karakternya berbeda dengan spot ya. Ini yang future ada sedikit ini. Ini ada cross, ini ada isolated. Ini apa? Kita akan ke wallet. Kalau kita deposit, maka uang akan masuk ke funding. Dari funding kita akan transfer ke spot. Nanti setelah transfer ke spot, uangnya ada di sini, uang di spot. Nah, uang di spot, kalau kita mau belanja future kita belum bisa, tapi uangnya kita transfer dulu ke future di sini. Betul ya? Jadi nanti akunnya berbeda-beda. Spot ini adalah dananya. Kalau kita nanti transfer mau future, ini adalah dananya. Nah, kalau kita berdagang trade future, tulisannya cross ini, maka uang yang akan dijaminkan termasuk yang di spot dan di future akan menjadi jaminan. Jika di sini ada 1 juta, di sini ada 1 juta, ternyata kita beli salah, kita ternyata beli naik, ternyata dia turun. Kalau minusnya di sini 1 juta habis, maka dia akan ngambil 1 juta lagi ke sini. Begitu menyentuh titik 2 juta, maka kita habis dua-duanya. Di sini habis, di sini juga habis.
Berbeda jika ini isolasi, terisolat seperti ini, maka kita akan terkena margin call atau uangnya habis. Biasanya disisakan beberapa persen itu jika di sini habis. Misalkan kita beli untuk naik, tiba-tiba dia turun. Turunannya menyentuh angka modal atau beberapa persen disisakan, maka yang akan habis adalah di future saja, sementara di spot tetap utuh. Jadi begitu ya. Jadi kalau kalian mau trading future, pastikan ini isolate. Supaya apa? Supaya kita bisa mengontrol keuangan kita. Kalau ada uang di sini, tidak akan menjadi jaminan untuk pada saat kita floating loss. Misalkan floating loss itu sedang tidak sesuai dengan apa yang kita beli. Kalau kita beli ke bawah tiba-tiba naik kan nanti juga kesedot minusnya ya. Kalau di sini duitnya 1 juta, minusnya menyentuh 1 juta, maka duit kita akan habis seperti itu. Kalau spot pasti kalian udah tahu ya, kita hanya beli murah dijual mahal, beli mahal dijual mahal lagi. Kalaupun dia turun, kita tidak akan pernah kehabisan uang yang agunan kita gitu ya. Kita seperti belanja sesuatu aja, seperti pada umumnya kita belanja, walaupun turun ya dia tidak akan pernah sampai menghabiskan uang kita. Itu jarang sekali. Walaupun ada tapi jarang sekali lah gitu. Kita tidak dipaksa untuk jual. Kalaupun rugi, kalau tidak dijual, maka itu bukan kerugian. Nunggu naik baru dijual, itulah keuntungan. Kalau rugi lagi floating loss kita jual, itu kerugian. Seperti itu. Kalau future berbeda tadi ya. Jadi kalau kita beli naik, kemudian dia turun, kemudian ketemu margin call, akan dipaksa untuk terjual, dipaksa dijual seperti itu. Oke, itu untuk isolate dan cross. Nah, ada karakter lain di dalam future ini. Ini adalah leverage di sini. Leverage itu apa? Leverage adalah daya ungkit atau perkalian. Paling mudahnya seperti ini. Coba kita kalikan 1. Kita kalikan 1 ya. Kita akan simulasi. Misalkan ini harga tokennya adalah 10 dolar. Untuk membeli 10 koin, maka modal yang kita butuhkan adalah 100. Di sini ya, ini cost 100. Jadi kalau kita 10 beli 10 koin dikalikan 10, maka kita perlu modal 100. Nah, bagaimana jika kita taruh di angka 10? Di sini. Kita mau beli 10 juga. Maka cost yang akan kita keluarkan adalah 10 dolar. Jadi dengan modal 10 dolar kita bisa belanja senilai 100 dolar. Nah, 10 dolar modal kita, 90 dolar disediakan oleh broker. Dipinjamkanlah seperti itu ya. Dipinjami oleh brokernya. Jika kita buy kemudian naik, itu adalah profit kita ya, berapapun kita dapatnya, 10 dolar, 20 dolar, bahkan 100 dolar, broker tidak itu urusan kita misalkan kita buang gitu ya, kita stop, maka kita akan mendapatkan 10 dolar. Itu adalah uang milik kita. Tapi sebaliknya, kita beli buy kemudian dia turun, maka kita akan minus terus, minus sampai menyentuh titik modalnya. Jika modal kita 100, maka begitu menyentuh angka 99 akan terjual otomatis. Itu untuk mengembalikan modal yang dipinjamkan oleh broker. Seperti itu ya. Jadi si broker itu tidak akan pernah rugi. Begitu uang kita, dana kita di futures ini mulai menyentuh habis, menyentuh angka 100, karena kita pinjaman kita 90 dolar, maka begitu menyentuh 90 dolar akan dijual paksa otomatis.
Jadi uang dia harus dikembalikan secara otomatis, seperti itu. Oke, itu adalah konsepnya seperti itu. Jadi kalau future itu ada resikonya. Memang secara perdagangan, apakah itu mempengaruhi untung dan rugi? Tidak, di sini tidak. Jadi kalau pakai ini naik 10 dolar, tetap kita akan dapat 10 dolar. Di sini tetap akan 10 dolar, di sini juga tetap akan 10 dolar. Hanya saja modal kita bisa lebih besar. Bisa lebih sedikit untuk membeli hal yang lebih besar. Contoh, kalau di taruh 20, kita beli 10, maka kita hanya butuh 5 dolar saja. Jadi kalau uang kita ada 100 dolar di dompet future, kita beli pakai leverage 20, kita akan modal kecil akan jauh lebih aman dibanding yang leverage kecil, karena kita modalnya butuh lebih banyak. Kalau kita ke 8, pasti modalnya juga akan dikalikan 8 seperti ini. Butuh 13 dolar untuk membeli sebesar 100 dolar. Oke, seperti itu ya. Jadi itu yang dikonsep. Jadi kalian harus perhatikan adalah kalian kalau membeli, pastikan kalian ininya terisolasi. Pastikan uang yang kalian mau dagangkan, mau perdagangkan ada di future sebesar yang kalian jaminkan. Kalau mau 100 dolar, 100 dolar. 200, 200, terserah kalian. Tapi di spot kita tidak akan kebawa-bawa duit kita, tidak akan jadi jaminan. Tapi kalau kita taruh di cross, maka misalkan di sini 100 dolar habis, dia akan menghabiskan yang 100 dolarnya di sini, misalkan seperti itu. Oke, begitu ya untuk konsep trading future di kripto. Nanti kapan-kapan nanti kalau setelah saya akan coba depo, karena posisi sedang ada tempat lain, saya belum bisa pindah ke sini. Saya akan demokan bagaimana cara beli, dapat untung dari sisi buy atau dapat untung dari sisi sell, seperti itu. Sekali lagi, buy adalah membeli naik, sell adalah membeli turun. Kalau membeli turun kemudian dia naik, kita rugi. Kalau buy, kita membeli naik, kalau turun kita rugi, seperti itu. Kemudian rugi pun ada batasnya karena akan dipaksa jual. Begitu menyentuh titik modal, maka kita akan dipaksa jual otomatis untuk mengembalikan utang yang diberikan oleh broker. Oke, begitu saja. Terima kasih. Bye-bye.